Saya rekam karena ini akan kita butuhkan ya nanti sesaat kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan saya tinggal arahkan untuk menonton kembali videonya ya. Pengalaman kita pada minggu-minggu sebelumnya ya. Baik, untuk proposal penelitian ini sebenarnya banyak selingkungan yang bisa kita gunakan ya untuk membuat proposal ya. Tapi kita akan gunakan selingkungan yang saya rekomendasikan. Jadi kalau di MIPA itu bentuknya proposalnya itu sudah jadi per bab ya. Di MIPA itu ada bab 1, bab 2 dan bab 3 proposal penelitiannya. Makanya kalau di saat pembahasan kita tinggal mengisi bab 4 dan bab 5 saja ya untuk penelitiannya ya, di MIPA itu. Tapi kita akan gunakan dalam bentuk yang berbeda ya. Nanti kalau kita diminta untuk mengubahnya ke dalam bentuk draft laporan akhir, maka kita akan ubah ke dalam bentuk draft laporan akhir itu ya. Nah, di sini ada sudah satu lembar kerja Word ya. Jadi siapkan saja lembar kerja Word-nya. Kalau yang lagi di depan laptop silakan. Nah, biasanya kebiasaan saya kalau untuk mengerjakan sebuah karya ilmiah itu saya format dulu ya untuk pekerjaannya ya, ataupun Microsoft Word-nya ya. Yang pertama adalah marginnya. Ya, margin secara umumnya kalau untuk makalah dan lain sebagainya rata-rata menggunakan 4343 ya atau 4433 ya. Nah, 4 di bagian atas ya. Left itu berarti bagian kiri ya. Kirinya 4 cm juga. Bagian ini berarti ya. Atas bawahnya kita jadikan 3. Dan bagian kanan berarti 3 cm juga. Nah, ini format ini sudah saya rasa sudah hampir universal ya. Jadi semua jenis bentuk-bentuk laporan yang memiliki yang perlu dicetak rata-rata harus menggunakan 4343 ataupun versi 4433 ini. Nah, fontnya rata-rata kalau di Indonesia pakai 10 Times New Roman ya, rata-rata ya. Kalau untuk skripsi dan lain sebagainya. Spasinya kita gunakan 1,5 saja, meskipun ya skripsi dan proposal itu di spasi 2 sebenarnya. Kita pakai 1,5 saja. Lalu tidak kalah pentingnya kita hilangkan bagian after ya, spacingnya ya, dengan mengisi 0 di sini. Ya. Karena kita gunakan jenis paragraf yang menjorok ke dalam, jadi tidak perlu ada spasi antar paragrafnya. Baik, kalau sudah diatur, kita tulis di sini proposal penelitian. Karena ini judul besar, ini di bold dan dikapitalkan ya. Bagian A, judul penelitian. Baik, yang bagian pertama akan kita buat adalah judul penelitian ya. Silakan ikuti judul yang telah dipilih pada minggu sebelumnya ya. Namun beberapa judul yang kemarin kalian ajukan itu tidak memiliki subjek yang spesifik ya. Nanti tohon dispesifikkan judulnya. Contoh seperti ini ya. Maka kita tulis judul dalam judul penelitian ini adalah persepsi terhadap pemanfaatan Turnitin. Ini judul yang saya bahas kemarin ya, dalam penulisan teks akademik pada mahasiswa program studi rekayasa ilmu komputer Universitas Tanjung Pura. Berapa batasan untuk judul ini? Batasannya sebenarnya masing-masing punya batasannya. Kalau untuk secara umum
batasan judul ini tidak boleh lebih dari 20 kata ya. Harusnya ya. Kalau dia sudah lebih dari 20 kata, kita hapus bagian yang tidak kita perlukan ya, seperti misalnya universitasnya ya. Dan sebenarnya juga tidak perlu memasukkan bagian program studinya. Yang penting spesifik di bagian ini ya. Spesifik di bagian mahasiswanya. Oke. Nanti kita akan jelaskan siapa sih mahasiswa yang akan kita teliti itu di bagian metodologi penelitian ya. Baik, sudah kita tulis. Nah, kalau yang di contoh saya itu dimiringkan karena tidak menggunakan tanda petik ya. Kalau mau dimiringkan boleh silakan ya. Tapi kalau tidak mau dimiringkan, diberikan kurung petik seperti ini. Bagian B adalah latar belakang. Baik, latar belakang ini adalah suatu struktur yang paling dibutuhkan dalam sebuah proposal ya. Karena latar belakang ini memuat beberapa landasan ataupun alasan-alasan kenapa penelitian itu perlu dilakukan ya. Makanya latar belakang ini penting kehadirannya dalam sebuah proposal penelitian. Nah, latar belakang ini berisi beberapa alasan ya. Semuanya isinya alasan sebenarnya. Nah, kalau di dalam konteks penulisan proposal, beberapa ahli mengatakan bahwa proposal tidak perlu memiliki kajian teori ya. Jadi tidak ada pengertian-pengertian di dalamnya, tapi ada sitasi di dalamnya untuk menguatkan bagaimana penulis itu menempatkan dirinya atau memposisikan masalah itu sebagai hal yang penting untuk dilakukan penelitian. Nah, sebenarnya latar belakang ini sama halnya dengan kita kalau kita ingin sesuatu, misalnya kita ingin seperti yang kita contohkan kemarin, kita ingin motor baru misalnya. Lalu latar belakangnya apa gitu? Latar belakangnya motor kita rusak, bannya tanggal 1 ya, karena dibawa cabai-cabean. Nah, ya. Gitu. Jadi itu latar belakangnya ya. Begitu juga dengan penelitian ya, maka harus ada alasan awal untuk kenapa kita melakukan penelitian itu. Dan perlu kita ketahui bahwa latar belakang itu tidak semuanya bagus, tidak semuanya jelek ya. Seperti tadi kan motor itu jelek karena tanggal bannya ya. Tapi kalau di penelitian kita bisa membuat latar belakang itu hal-hal yang baik. Misalnya kenapa di kelas Siskom C ini UTS-nya sudah selesai semua, sedangkan kelas lain belum misalnya. Itu hal yang baik untuk kita teliti ya. Hal baik ya, latar belakang yang baik untuk kita ketahui kenapa bisa cepat dibanding kelas yang lainnya. Mungkin alasannya karena kelas ini lebih sedikit mahasiswanya, jadi bimbingan dosen itu lebih komprehensif. Misalnya contoh lain dan lain sebagainya. Nah, tahapan itu yang kita akan cari penelitian. Kenapa alasannya lebih cepat dibanding kelas yang lainnya, misalnya. Nah, dalam konteks judul ini saya akan buatkan latar belakangnya. Pertama saya akan buatkan beberapa kerangkanya lah. Ini kerangka saja, ini untuk penanda saja. Yang pertama jelaskan PI-nya ya. Jelaskan fenomena of interest ya. Ingat masih ya? PI ini ya. Ingat ya, kemarin kita sudah bahas ya PI ini dalam perumusan kata kunci ya. Yang kedua, jelaskan masalah penelitian. Masalah penelitian ini belum kita bahas. Saya coba terangkan bagaimana membuat masalah penelitian ataupun mengidentifikasi masalahnya ya, dari judul yang kita pilih itu. Yang ketiga, jelaskan evaluasinya atau nyatakan evaluasinya. Evaluasinya kalau judul ini apa? Persepsi ya. Nah, kenapa kita ngambil persepsi kita jelaskan nanti di sini. Yang ketiga, nyatakan siapa yang akan kita teliti. Berarti di sini sampel ya, sampel dan subjek penelitian. Nah, sampelnya kemarin mahasiswa ya, kalau yang ini ya. Yang kelima, nyatakan, jelaskan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Ini sudah kita buat kemarin ya. Copy paste saja nanti kita urusan yang seperti ini ya. Bagian 6 adalah tujuan atau implikasi penelitian ya. Implikasi penelitian atau tujuan umum ya.
Nah, tujuan umum juga sudah kita buat ya dari tugas kemarin ya. Meskipun ada beberapa yang tidak membuatnya, tapi ada beberapa juga yang membuat kalau ikut dengan metode yang lama ya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu ini dan saya contohkan satu persatu, nanti tinggal diikuti saja sesuai judul penelitiannya ya. Baik, kita akan buat PI-nya dulu ya. Nah, kalau kita lihat PI-nya ini, apa PI-nya ini? Judul ini. Pemanfaatan Turnitin dalam penulisan teks akademik ya. Kemarin juga PI-nya sebenarnya ada plagiarisme di sini ya. Tapi tidak saya masukkan ya. Berarti Turnitin dan plagiarisme PI-nya ya. Kalau misalnya ada PI tentang pemanfaatan ChatGPT dalam proses pembelajaran, berarti PI-nya adalah ChatGPT dalam proses pembelajaran ya, gitu ya. Kalau PI-nya kendala-kendala pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran, berarti kendala dalam pemanfaatan ChatGPT ya, dalam pembelajaran dan lain sebagainya ya, apa PI-nya itu ya. Baik, saya jelaskan fenomena of interest-nya dengan pertama kali membuatkan beberapa pengertian ataupun pengetahuan umum mengenai Turnitin. Turnitin merupakan satu di antara alat Nah, kalian boleh masukkan di bagian ini pengetahuan awal ataupun pengertian awal ya mengenai Turnitin itu ya. Ini sebenarnya bukan juga sebuah kajian teori, tapi hanya pengetahuan awal saja ya tentang Turnitin itu. Baik, ini adalah pengetahuan awal mengenai Turnitin. Silakan masukkan di sini ya. Nah, jadi apa fungsi Turnitin ya? Kalaupun kalian ingin masukkan kegunaan Turnitin ya, kemudahannya dan lain sebagainya di bagian ini, silakan masukkan saja. Yang penting itu menunjukkan bahwa itu ada fenomena of interest ya, apa fenomenanya. Nah, kalau untuk menjelaskan fenomena, berarti kita jelaskan dulu apa barang yang ingin kita jelaskan, lalu kita buatkan fenomenanya di bagian bawah ya, di sini ya. Nah, fenomenanya adalah Turnitin sebagai alat untuk memudahkan kita menulis teks akademik tadi ya.
Nah ini ya, ini fenomena of interest-nya ya. Cukup 2 kalimat ya, ataupun cukup 2 paragraf. Nah, jadi PI-nya sudah dapat ya tentang bagaimana universitas memanfaatkan Turnitin sebagai alat untuk mengecek plagiarisme. Yang lain juga bisa ya. Misalnya bagaimana YouTube digunakan oleh dosen untuk menambah media ataupun memperkaya penggunaan media pembelajaran. Bisa juga seperti itu. Yang lain juga misalnya bagaimana Google Classroom digunakan sebagai alat untuk pembelajaran kolaboratif. Jadi selama ini kolaboratif tidak hanya dilakukan dengan cara bertatap muka, tapi kolaboratif juga bisa digunakan secara online. Itu fenomena yang menarik untuk dibahas di bagian awal. Nah, kalau kita menempatkan hal yang menarik di bagian awal ini, orang akan meneruskan bacaannya. Seperti itu ya konsepnya, tulisan itu. Jadi kita tempatkan hal menarik dulu di depan, nanti di belakangnya baru kita sampaikan secara konseptual ya, mengenai teori-teori dan lain sebagainya. Nah, sudah menjelaskan PI-nya, kita jelaskan masalah penelitiannya ya. Kita sebutkan saja dengan diterapkannya Turnitin sebagai alat wajib ya untuk cek plagiarisme itu, maka ada masalah yang akan timbul tentunya ya. Berdasarkan kalau untuk menemukan masalah kita sebutkan saja dari mana kita dapat masalahnya ya. Masalahnya bisa jadi kita melihat langsung. Kita sebutkan di situ ya. Berdasarkan observasi awal ya. Yang pertama adalah masalahnya misalnya akun Turnitin itu mahal ya. Satu akun universitas ini bisa dibeli dengan harga 35 juta. Kalau tidak salah saya ya, saya lihat berapa dolar kemarin saya hitung ya. Nah, sekitar seperti itulah ya harganya ya. Nah, kalau dibeli satu orang mahasiswa kan agak luar biasa itu harganya ya. Ya sangat luar biasa ya. Dan itu hanya bisa digunakan oleh 300 orang. Kalau yang harga 35 juta itu. Yang pertama yang menjadi sulit adalah bagaimana cara mahasiswa mengumpulkan orang-orang untuk membeli sama-sama gitu kan, susah ya. Gitu. Yang kedua adalah universitas tidak menyerahkan ataupun tidak memberikan ya, tidak memfasilitasi astagfirullah. Tidak memberikan akun kepada mahasiswa secara gratis. Kecuali di mata kuliah inilah ya. Kedua, pihak universitas
Oke. Nah, seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, Ojek Turnitin itu kita minta bantuan akun-akun, sebenarnya itu akun-akun yang ilegal ya, seperti yang kita buat kemarin. Akun mahasiswa, entah mahasiswa mana gitu ya, kita jadi dosennya, orang jadi dosen, kita jadi mahasiswanya gitu ya. Nah itu bahaya sebenarnya, karena saat kita upload artikel kita di situ, artikel kita bisa dilihat dan bisa diupload semua oleh penyelenggara itu. Jadi kalau kita upload artikel yang bagus, bisa jadi artikel kita diambil. Nah itu bahayanya ya. Bahayanya. Yang kemarin itu yang untung kita mengupload hanya tugas-tugas biasa saja ya. Di akun yang Pustaka Alo itu ya. Nah, kalau akun yang digunakan Tasya kemarin itu akun Untan asli ya. Tesa. Ya, Tesa. Oke, ini masalahnya ya. Jadi masalahnya sudah dapat. Ada dua masalah yang saya identifikasi ya. Yang pertama, akun Turnitin mahal harganya. Yang kedua, universitas tidak memberikan akunnya. Dan yang ketiga, pemanfaatan akun ilegal itu ya. Pemanfaatan akun ilegal dapat dimungkinkan ya untuk digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya untuk mengambil tulisan-tulisan yang kita upload itu. Itu bahayanya. Lalu kita ingin mengetahui sejauh mana sih tanggapan mahasiswa terhadap penerapan itu setelah kita tahu masalahnya. Nah, kita sudah sebutkan persepsi di sini. Kita sudah nyatakan bahwa evaluasinya adalah persepsi. Satu paragraf saja, ya, cukup untuk menyatakan persepsi itu. Selanjutnya nyatakan sampel dan subjek penelitiannya, ya. Nah, pada bagian ini kita jelaskan siapa yang akan menjadi sampel dan subjek penelitian kita, ya. Jadi kenapa mereka kita pilih sebagai subjek kita ataupun sampel kita. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ya.
Baik, mohon itu karena nanti rekamannya jadi tidak banyak suaranya ya. Ya. Jadi kalian akan susah juga jadinya. Oke, berikan alasan kenapa kita memilih mahasiswa ini ya. Kalau mungkin di bagian lain, misalnya di YouTube misalnya, kita sebutkan bahwa beberapa kali mahasiswa ini telah menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Yang kedua, mereka merasa bahwa berdasarkan wawancara awal, mereka merasa bahwa belajar dengan YouTube lebih mudah dan menyenangkan misalnya ya. Dan yang ketiga adalah mereka mahasiswa mengakui bahwa menggunakan YouTube dalam pembelajaran itu membuat mereka lebih pembelajaran lebih mudah masuk ke dalam, lebih mudah mereka pahami dan lain sebagainya gitu. Jadi buatkan alasan itu, tentunya jangan mengada-ada alasannya. Kita harus harus wawancara dengan benar ya. Ini kita tidak dalam hal membuat-buat mereka reka ya. Kita tidak dalam hal mereka reka ya. Baik, masalah pertama adalah alasan pertama adalah mahasiswa yang bersangkutan telah menggunakan Turnitin dalam 2 hingga 3 kali penggunaan. Di kelas ini semuanya ngecek berapa kali? Ada yang sekali ya? Itu 1 lah. Ada yang 4 ya? 1 sampai 4 kali. Ada yang 5 ya? Oh, luar biasa itu. Oh iya. Malah naik ya. Baik, yang kedua adalah mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan cek Turnitin terhadap tugas menulis ya. Semuanya sudah ya? Ya, semuanya sudah ya. Ketiga, mahasiswa yang bersangkutan paham cara mengupload file ke dalam Turnitin. Paham semuanya? Paham ya? Tapi kan yang ngecek itu 1 orang ya. Ya, ini mungkin untuk kelas yang lain ya. Karena kelas lain saya bebaskan untuk ngecek sendiri ya. Untuk kelas ini 1 orang saja ya. Baik, kita buatkan penelitian terdahulunya ya. Untuk penelitian terdahulu ini silakan copy paste saja UTS-nya ya. Saya cari UTS saya dulu ya. Apakah saya pernah UTS ya? Saya pernah buat juga ya. Meskipun ini berbeda bentuknya dengan yang kalian buat ya. Ini dalam bentuk awal ya, sebelum saya perbaiki ya. Ini ya. Ini yang bentuk pertama dulu ya. Saya copy saja paste di sini ya. Kan jadi panjang juga jadinya latar belakang kita ya. Mungkin yang tidak ada adalah implikasinya ya. Punya kalian ya di UTS itu ya. Silakan nanti tambah saja implikasinya dalam 1 paragraf saja ya. 2 kalimat berarti ya. Nah, jadi latar belakang kita ya. Jadi mudah ya? Mudah. Semudah membalikan telapak tangan ya. Ya. Ini adalah bentuk yang mini ya, bentuk yang mini. Nanti kalau kalian sudah menulis benar-benar, tentunya bagian ini tidak hanya 2 paragraf ya. Ini bisa 5 atau 6 paragraf. Bagian ini tidak hanya 1 paragraf.
Bisa jadi masalahnya banyak yang kalian identifikasi. Tergantung, karena masalah itu akan bisa diidentifikasi kalau kalian ngerti teorinya ya. Kalau belum ngerti teorinya, belum tahu kita itu masalahnya. Seperti contoh kemarin, kalau orang itu tidak tahu bahwa teori makan tangan kiri itu salah, ya, tidak akan tahu bahwa itu salah gitu ya. Seperti itu ya. Jadi silakan ditulis saja sepengetahuannya saja ya. Kira-kira itu masalah. Baik, biasanya saya menempatkan beberapa sitasi di dalam latar belakang saya. Dan itu penting ya. Sitasi dalam latar belakang itu atau sitasi dalam alasan itu penting. Karena kalau sitasi kita dikuatkan oleh pendapat orang lain, maka kita pijakan kita lebih kuat ataupun lebih terukur gitu ya. Nah, makanya beberapa penelitian saya itu rata-rata saya tambahkan sitasi di bagian satu kalimat ini satu sitasi gitu. Satu kalimat ini satu sitasi. Tergantung rajin atau tidaknya nyarinya ya. Contoh ini ya misalnya, satu kalimat ini kita copy ya. Kita copy masukkan ke dalam Google ya. Ini olah. Nah, ini sudah ada ya. Kalimat yang kita masukkan tadi ada yang serupa dengan tulisan kita ya. Tinggal kita kutip saja yang ini ya. Tinggal kita kutip saja yang ini ya. Ada juga yang lain sebenarnya. Ya kita ambil situ saja, yang ini saja ya. Kebetulan sudah saya download yang ini ya. Jadi saya tinggal masukkan saja di sini. Saya download ini lalu saya masukkan ke dalam Zotero. Ini hasilnya ya. Ini dia barangnya tadi. Desparianto ya, Desparianto. Nah, Desparianto juga mengatakan seperti ini, seperti yang saya katakan tadi. Berarti saya masukkan di Desparianto. Oke, satu ya. Nanti satu kalimat lagi nih. Ya. Semakin banyak kita mensitasi di bagian latar belakang, semakin kuat latar belakang kita ya. Gitu ya. Jadi kadang kita kalau sekarang ini saya baca dulu sebenarnya, baca mana yang menarik bagi saya ambil. Apalagi yang kita baca itu jurnal-jurnal Scopus misalnya. Banyak alasan-alasan yang bagus mereka buat itu ya. Jadi kita ambil saja, kita copy saja punya mereka dan kita citasi. Ini misalnya. Nah, ini ya. Nah, ini ada satu ya. Tapi ini sepertinya nih ya. Nah, ini. Nah, ini ambil saja nih. Di-download, di-citasi. Ya. Nah, itu untuk lebih menguatkan tulisan kita. Supaya kita tidak sembarang ngomong di sini ya. Ada juga orang yang lain juga ngomong kayak gitu. Jadi kita tidak sembarang ngomong. Ya. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan untuk tugas ini?